Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana momen pemakaman Sasa. Amira dan juga Aksa benar-benar melewati hari yang berat, namun sepertinya Amira masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Sasa telah tiada. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana momen duka yang terjadi di mana Sasa akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, Sasa keracunan madu sehingga semua syaraf dan organ-organnya melemah, sehingga akhirnya Sasa pun tidak tertolong. Kepergian Sasa membuat Amira benar-benar tidak bisa menerima kenyataan. Ya, meskipun Aksa berusaha dengan keras untuk menenangkan Amira, namun nyatanya hal ini malah justru berujung pertengkaran. Bahkan Lian Bagaskara pun menyalahkan Aksa sepenuhnya atas peristiwa yang terjadi. Hal ini menimbulkan konflik yang lebih besar karena Bastian juga tidak terima melihat anaknya terus-menerus diinjak-injak seperti itu oleh Lian Bagaskara. Dan di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana momen pemakaman Sasa yang benar-benar akan menguras emosi dan juga air mata. Saat itu semua orang pun sudah berada di kuburan ya kawan-kawan, terutama Adam, Damar, dan bahkan Dokter Lana pun sudah berada di sana. Aksa, Amira, dan juga Bu Yuni akhirnya datang dengan menggendong Sasa ya kawan-kawan. Kemudian Aksa pun masuk ke dalam liang lahat. Adam kemudian memberikan Sasa kepada Aksa untuk dimakamkan. Setelah Sasa selesai dimakamkan, Amira, Yuni, Aksa, dan Talita, mereka berempat terlihat duduk di depan makam Sasa. Amira terlihat masih syok dan masih belum bisa menerima kenyataan. Semua orang berusaha untuk menenangkan Amira. Bahkan Aksa pun memeluk Amira untuk menenangkannya. Tak lama setelah itu Bu Yuni mengajak Amira untuk pulang. Namun Amira tidak mau pulang karena Amira tidak mau meninggalkan Sasa sendirian. Amira takut apabila nantinya Sasa kedinginan. Namun Aksa lagi-lagi menenangkan Amira. Aksa mengatakan bahwa sekarang Sasa sudah tidak kedinginan lagi. Sasa bahkan sudah tidak merasakan sakit karena sekarang Sasa telah hidup bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuat Amira benar-benar sangat terpukul. Hati Amira benar-benar hancur. Bahkan pada saat itu Amira pun sampai mengamuk ya kawan-kawan. Amira mencabut nisan Sasa. Untungnya Aksa di sana bersama dengan Bu Yuni, Talita, dan juga Adam. Mereka menenangkan Amira dan akhirnya membawa Amira pulang ke rumah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian setelah pemakaman Sasa selesai,
Bastian dan juga Lian masih saja tetap bertengkar ya kawan-kawan. Seharusnya mereka itu bisa menghargai Aksa dan juga Amira yang saat ini sedang berkabung. Mereka malah justru sibuk untuk menyalahkan satu sama lain. Apalagi di sana juga ada Adam dan juga Aksa, di mana Lian selalu menghina keturunan Rahardian, padahal yang saat ini bersama dengan Lian yaitu Adam juga adalah keturunan dari Bastian Rahardian. Mereka berdua pun berkelahi hingga pada akhirnya mereka berdua terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Mimin yakin Aksa dan juga Adam akan membiarkan mereka berdua di sana sampai mereka bisa merenungi semua yang telah mereka lakukan. Dengan adanya hal ini pasti akan menimbulkan sebuah konflik yang lebih besar. Aksa pasti akan melakukan apapun demi untuk bisa menemukan pelaku dari orang yang telah memberikan madu kepada Sasa, karena orang itu benar-benar sudah sangat kejam. Bahkan bayi yang tidak bersalah pun sampai dihabisi hanya karena keegoisan dan juga karena dendam pribadinya. Ya, semoga keadilan memang bisa ditegakkan seadil-adilnya dan Sasa bisa mendapatkan keadilan atas semua hal yang terjadi kepada Sasa. Semoga Aksa dan juga Amira diberi kekuatan, ketabahan, dan juga kebahagiaan setelah rasa sakit dan juga penderitaan yang mereka hadapi saat ini. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apa yang akan Aksa lakukan untuk menyelidiki semua permasalahan ini, dan cara seperti apa yang akan Aksa pakai untuk bisa secepatnya menemukan pelaku yang telah memberikan madu kepada Sasa. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.